Shalom Bapak Ibu, Oma Opa. Selamat pagi semua. Nenek, kakek, Uti, aku, Opung Doli, Opung Boru, semua saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang saat ini siap mengikuti ibadah KUL GKI Palsi Gunung. Kita masih beribadah dalam suasana online, virtual. Karena kondisi yang masih ada di negara kita, kondisi pandemi. Semoga pandemi ini cepat berakhir, lalu kita boleh beribadah secara on-site. Kita boleh bertemu satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Tentu sebulan lalu kita beribadah, baru kita boleh beribadah lagi pada bulan hari ini, pada bulan Desember. Sekarang adalah minggu Advent, minggu penantian. Namun yang saya mau katakan, tentu dalam sebulan ini ada di antara kita yang bersukacita karena pertambahan usia, ulang tahun. Karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang senantiasa kita syukuri. Izinkan kami yang ada di sini dan semua kita yang bersukacita dengan pertambahan usia menyatakan selamat ulang tahun bagi setiap saudara, oma opa, nenek, kakek dan siapapun yang merayakan ulang tahun di antara ibadah virtual bulan lalu dan ibadah virtual bulan ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita pagi hari ini. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Kita angkat pujian kita, oh datanglah Immanuel. Silakan duduk, mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa pada pagi hari ini, karena kemurahan Tuhan, karena kasih karunia dan anugerah Tuhan, yang senantiasa memelihara kami, senantiasa memberkati kami semua.
warga Komisi Usia Lanjut dari GKI Palsi Gunung, dan simpatisan yang pada saat ini beribadah Bapa di surga, yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami di sepanjang kehidupan kami. Kami bersyukur untuk damai sejahtera yang selalu ada di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih kami boleh beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kamu boleh memuji Engkau Tuhan. Biarlah kehadiran Tuhan ada pada kami pada pagi hari ini, dimanapun kami berada. Dan juga hanya Tuhan yang kami puji, kami muliakan, dan kami sembah. Terima kasih Bapa di surga, biarlah firman yang nanti kami akan dengar boleh menguatkan iman kami, boleh memberikan kami kekuatan, kesehatan, dan sukacita senantiasa. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah Engkau Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Ibu dan Bapak, Oma dan Opa, Eyang Putri dan Eyang Kakung, Opung Boru dan Opung Doli yang saya kasihi, kita akan bersama mendengar serta merenungkan firman Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa, memohon hikmat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar bersama dan kami renungkan dalam hidup kami, memberikan kami keteguhan hati bahwa Tuhanlah yang dapat kami andalkan di dalam hidup kami saat kami berhadapan dengan berbagai tantangan. Tolong kami untuk mengerti firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 10 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tuhan melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu. Biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya,
Baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan dadih dan madu, sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya engkau takuti akan ditinggalkan kosong. Ibu bapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, Oma dan Opa, Eyang Putri dan Eyang Kakung, Opung Boru dan Opung Doli yang mengasihi Tuhan. Tema ibadah kita saat ini adalah tanda keselamatan. Kita acap kali berhadapan dengan ancaman dan gangguan. Biasanya ancaman dan gangguan itu membuat kita panik dan takut. Pandemi COVID-19 ini misalnya, atau sakit penyakit, atau persoalan-persoalan yang kita hadapi, membuat banyak orang kehilangan rasa aman, kekhawatiran, gelisah, bahkan ketakutan. Khawatir akan hari esok, gelisah karena tidak tahu kapan pandemi ini berakhir, dan juga ketakutan ketika mendengar berita bahwa maraknya kejahatan terjadi, gempa bumi, banjir, gunung meletus. Bisa jadi ada hubungan yang erat antara sulitnya situasi saat ini dengan keberadaan orang-orang yang menghalalkan cara-cara yang apa saja untuk mendapatkan sesuatu. Alhasil, bukan COVID-19 yang ditakutkan saat ini, tapi juga kejahatan, keserakahan, yang bisa saja kita menjadi korbannya. Ketika ada situasi dalam hidup yang merampas rasa aman dan membuat kita khawatir, apa yang kita bisa kerjakan dan lakukan? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu dan bapa yang mengasihi Tuhan. Bacaan kita berkisah tentang Raja Ahaz. Siapa Raja Ahaz itu? Dalam 2 Raja-Raja pasal 16 disebutkan bahwa ia raja orang Yehuda. Sebagai raja ditegaskan pula bahwa ia adalah seorang raja yang tidak melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Atau dengan kalimat lain, ia adalah seorang raja yang tidak benar di mata Tuhan. Tidak melakukan yang baik. Hal yang tidak baik dilakukannya misalnya, ia menindas dan melakukan ketidakadilan kepada rakyatnya. Dan sebagai raja yang memimpin orang Yahudi agar mendekat kepada Tuhan, ternyata ia menduakan Tuhan dengan menyembah ilah-ilah lain. Artinya bukan hanya menyembah Yahweh atau Allah. Ia tidak sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Bahkan saat Yehuda sedang menghadapi ancaman dari bangsa-bangsa lain, ia tidak datang kepada Tuhan, melainkan lebih bergantung dan berharap kepada bangsa-bangsa lain yang lebih kuat, yang lebih besar, seperti bangsa Asyur.
Dan bacaan renungan kita adalah tentang bagaimana Yesaya mengingatkan dan menasihati Raja Ahaz saat ia atau Yehuda menghadapi ancaman dan sedang merasa khawatir terhadap ancaman itu. Ibu bapa, saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada masa itu peperangan dan pertikaian antara suku bangsa kerap kali terjadi. Dan sampai saat ini pun pertikaian dan peperangan antar bangsa masih sering terjadi. Tentu setiap pertikaian, konflik, dan peperangan ada penyebab dan alasannya. Dan alasan yang paling sering terjadi adalah alasan orang atau bangsa lain ingin menguasai sesamanya, ingin memiliki orang atau wilayah yang ia inginkan. Jadi peperangan itu selalu ada motifnya. Konflik itu selalu ada motifnya. Entah motif ekonomi, politik, sosial, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Dalam bacaan kita, Raja Ahaz atau raja orang Yehuda menghadapi ancaman dari Raja Pekah di Israel. Bahkan serangan itu sudah sangat dekat, sebab pasukan Raja Pekah sudah menduduki wilayah Yehuda. Karena ancaman itu, Raja Ahaz sangat khawatir. Dalam kekhawatirannya, ia datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Ahaz untuk mengingatkan Ahaz. Nabi Yesaya memberikan nasihat kepada Raja Ahaz supaya ia tidak mudah menyerah dan tidak dikuasai oleh rasa takut, melainkan mengendalikan dirinya dengan meyakini bahwa Tuhan akan menolong mereka. Itulah sebabnya Nabi Yesaya berkata pada ayat 4, katanya, "Teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut, karena kedua puntung kayu api yang berasap ini, yaitu kepanasan amarah Rezin dan Aram dan anak Remalia, dan tinggallah tenang." Begitulah kata-kata Yesaya kepada Raja Ahaz. Saudaraku, nasihat Nabi Yesaya agar Raja Ahaz tetap tenang bukan karena ancaman yang dihadapinya atau yang dihadapi orang Yahudi itu kecil atau sederhana. Oh, bukan. Ancaman yang sedang dihadapi oleh Ahaz atau orang Yehuda sangat besar, bahkan sangat dekat, ada di depan mata. Namun karena ancaman yang besar itulah, maka bergantung sepenuhnya kepada Allah sangat perlu dilakukan dan menjadi pilihan yang sangat tepat. Sebab dengan bergantung sepenuhnya kepada Allah akan membuat orang Yehuda atau Raja Ahaz dapat menghadapi dan membuat tantangan yang di depan dihadapi dengan hati yang tenang. Dan hati yang tenang akan membuat kita dapat dengan jernih berpikir dan bertindak. Dan hati yang tenang akan membuat kita dapat melakukan dan bertindak dengan sangat baik. Sebaliknya, hati yang penuh dengan kekhawatiran membuat kita tidak dapat berpikir jernih. Karena itulah banyak ahli berkata bahwa mengambil keputusan dalam keadaan hati yang marah dan takut tidak akan pernah menghasilkan keputusan yang terbaik.
juga ketakutan dan kekhawatiran akan membuat kita mengalami banyak penyakit. Ibu bapa saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesaya mengajak Ahaz untuk tidak sekedar tenang, tetapi juga bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, yang tidak pernah membuat kita sendiri. Apa arti bergantung sepenuhnya kepada Tuhan? Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan tidak pernah membuat kita menyepelekan, meremehkan persoalan, dan menggampangkan semua masalah. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan juga tidak membuat kita melihat persoalan yang kecil menjadi besar. Tetapi bergantung sepenuhnya kepada Allah membuat kita dapat meletakkan persoalan pada tempatnya, meletakkan masalah secara proporsional. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan tidak akan membuat kita sombong dan jumawa, tetapi semakin tekun, bergairah, dan bersemangat dalam menjalani hidup, serta menghadapi tantangan dan persoalan yang kita hadapi. Untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, Nabi Yesaya meminta kepada Ahaz agar ia meminta kepada Tuhan tanda. Datang kepada Tuhan dan memohon kepadanya agar Tuhan menolong Yehuda dan Raja Ahaz tentunya. Namun karena Raja Ahaz sudah memiliki rencana sendiri, keinginan sendiri, maka ia menolak. Dengan kalimat penolakan Raja Ahaz, seperti yang ada di dalam ayat 12 katanya. Tetapi Ahaz menjawab, "Aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan." Ibu bapa saudaraku yang Tuhan kasihi, sepertinya kata-kata Raja Ahaz ini adalah kalimat yang indah, baik, dan saleh. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Namun sesungguhnya, ungkapan Raja Ahaz ini adalah ungkapan yang menolak dan tidak mau meminta pertolongan Tuhan. Kenapa? Raja Ahaz lebih suka meminta pertolongan kepada bangsa Asyur, yang pada masa itu adalah sebuah bangsa yang kuat dan besar, atau biasa disebut negara superpower pada masa lalu. Ia lebih merasa aman dengan meminta bantuan kepada bangsa lain daripada Tuhan sendiri. Ia lebih senang melihat bangsa Asyur yang mempunyai angkatan perang yang baginya hebat daripada Tuhan yang tidak terlihat. Ibu bapa, saudara-saudaraku, oma dan opa, eyang putri dan eyang kakung, opung boru dan opung doli yang saya kasihi. Apa yang dilakukan oleh Raja Ahaz sesungguhnya masih sering dilakukan oleh banyak orang pada masa sekarang ini. Orang lebih merasa tenang mendekat kepada yang bukan Tuhan daripada kepada Tuhan sendiri. Orang merasa tenang bila bergantung kepada harta, benda, dan materi daripada kepada Tuhan sendiri. Hari ini kita diingatkan akan ketenangan dan kebahagiaan bila bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ibu bapa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika Raja Ahaz menolak meminta tanda dan pertolongan Tuhan, Yesaya berkata bahwa Raja Ahaz
telah sering melelahkan nabi-nabi, bahkan melelahkan Tuhan sendiri. Mengapa ia melelahkan Tuhan? Karena perbuatan-perbuatan. Perbuatan melelahkan Tuhan adalah perbuatan yang mengabaikan Tuhan, yang hidup hanya maunya sendiri, dan mengabaikan firman Tuhan saat melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai raja. Namun sekalipun Raja Ahaz menolak meminta pertolongan Tuhan, meminta tanda kepada Tuhan, namun Tuhan senantiasa mengingat umat yang dikasihinya dan juga janji-janji yang pernah dikatakan Tuhan kepada nenek moyangnya, nenek moyang Israel, bahwa ia akan memberikan tanda pertolongan kepada umatnya. Dan tanda itu menjadi bentuk konkret pertolongan dan keselamatan Allah kepada umatnya, kepada Israel, kepada kita sekarang ini. Tanda ini juga menjadi bukti bahwa kasih Allah tidak bergantung kepada manusia. Ia tidak mengasihi, ia tetap mengasihi. Ia tidak mengasihi hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ia peduli bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja. Ia tetap peduli dan ia tetap menjadi Allah yang baik bagi setiap orang dan bagi semua orang, bagi kita, bagi saudara dan saya. Sekalipun Ahaz telah menolak tawaran Allah untuk memilih sendiri tanda pemenuhan janji Tuhan, namun Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu tanda kepada Ahaz. Tanda yang dimaksud adalah seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan Nabi Yesaya ini tentang Immanuel atau Allah yang bersama atau beserta kita, bersama kita umatnya, kemudian digenapi dalam kelahiran Yesus, seperti yang dicatat di dalam Matius 1 ayat 18-24. Waktu Maria bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, Maria adalah perempuan yang mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang dinubuatkan oleh Yesaya, sedangkan Yesus yang dilahirkan oleh Maria adalah Sang Immanuel. Sang Immanuel adalah tanda keselamatan Allah kepada umat yang dikasihinya. Ibu bapak, saudaraku yang dikasihi Tuhan, oma dan opa, eyang putri dan eyang kakung, opung boru dan opung doli yang saya kasihi. Dalam suasana Advent ini, kita menyadari bahwa ancaman dapat dialami siapa saja dan kapan saja, dan dari mana saja. Mulai dari yang kecil sampai persoalan yang besar, mulai dari ancaman yang sederhana sampai ancaman yang paling berbahaya, sekalipun tidak akan menghancurkan orang yang setia kepada Tuhan, karena orang beriman akan mau bangkit dan tetap mengalami sukacita di dalam ia menghadapi ancaman. Orang beriman akan mampu dan mau mengendalikan diri, tetap beriman dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena ia yakin bahwa Tuhan selalu ada bersamanya, karena ia adalah Allah yang Immanuel. Ibu bapak saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat merayakan Advent, menanti Kristus yang datang, dan ia menemani kita menghadapi hidup yang penuh dengan tantangan. Tuhan
memberkati, dan menolong kita semua. Amin. Oh
Ibu Bapa yang saya kasihi di dalam Tuhan, mari kita menaikkan syafaat kepada Tuhan dan kita berdoa. Ya Allah, Tuhan Bapa di surga, Tuhan yang kami kenal di dalam Yesus Kristus, yang kedatangan-Mu kami nantikan. Kepada Tuhan kami menaikkan doa syukur kami, dan kepada Tuhan kami membawa permohonan kami kepadamu. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan rahmat serta kasih setia-Mu pada kami, yang selalu baru, yang setiap saat Tuhan berikan. Sungguh, kiranya semuanya itu membuat kami semakin bersukacita dalam menghadapi setiap perjalanan hidup yang kami alami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami di dalam hidup dan selalu menolong kami dalam menghadapi persoalan dan tantangan yang kami alami. Tuhan, kepadamu, karena itu kepadamu kami menaikkan permohonan untuk pergumulan-pergumulan kami. Sebagai orang tua, sebagai opa dan oma, tubuh kami tidak seperti dulu. Terkadang kelemahan tubuh kami alami. Ya Bapa, kiranya Engkau selalu memberikan kami kesehatan, kekuatan, agar dalam kekuatan yang kami terima dari Tuhan, dalam keterbatasan kami, senantiasa kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai orang tua bagi anak-anak kami, tetapi juga sebagai eyang, sebagai opung, sebagai opa dan oma, sebagai nenek dan kakek, kepada cucu-cucu kami. Kiranya dalam keterbatasan kami juga menjadi teladan bagi orang-orang muda tentang beriman dan teguh kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami pun mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang berbaring di rumah, mereka yang secara rutin kontrol untuk pengobatan yang mereka kerjakan. Kiranya mereka semua Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan, agar mereka dapat kuat dan sehat kembali, dan melakukan berbagai perkara yang selama ini mereka kerjakan. Tuhan, kami pun mau berdoa untuk pengurus kul. Kiranya Engkau tolong mereka dalam melayani jemaat-Mu sebagai kul, sehingga jemaat Tuhan warga usia lanjut senantiasa dapat terberkati melalui pelayanan-pelayanan kul. Kami pun mau berdoa untuk gereja-Mu, khususnya di GKI Palsi Gunung, dan di masa Advent dan pas Natal ini. Kiranya suasana pas Natal atau masa Advent dapat kami nikmati dengan kegembiraan. Dapat kami hayati makna kedatangan-Mu, dan kami mempersiapkan kedatangan-Mu dengan sukacita, kegembiraan, dan dalam pengharapan kepada Yesus yang selalu bersama dengan kami. Tuhan, kami pun mau berdoa
untuk kegiatan-kegiatan gereja. Kiranya Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan, setiap warga jemaat GKI Palsi Gunung, agar kami dapat bersama dan bekerja bersama membangun jemaat Tuhan GKI Palsi Gunung khususnya. Tuhan, sebagai Indonesia, kami pun berdoa untuk bangsa dan negara kami. Pandemi COVID yang belum selesai dan dampak-dampak pandemi yang masih terus teratasi, kemudian juga persoalan banjir, gunung meletus, dan berbagai persoalan-persoalan yang lain yang kami alami yang membuat anak-anak bangsa menderita. Tuhan, tolonglah bangsa kami. Tolonglah setiap anak-anak bangsa ini. Dan tolonglah pemerintah. Agar di masa-masa sulit, aparat pemerintah tidak mencari keuntungan sendiri, tetapi senantiasa berupaya memberikan yang terbaik khususnya kepada mereka yang mengalami penderitaan. Tuhan, inilah doa kami. Permohonan yang kami alaskan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Saudaraku yang Tuhan kasihi, marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berdasarkan Mazmur Daud 34 ayat 3 yang berkata demikian. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Sampai senja, nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, basuh lumurnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya.
jiwa raga susah dan lelah, sampai akhir nanti kita disambutnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, bawa berkasnya masuk lubungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat dimohon berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih di mana Bapa Surgawi telah menyertai kami dalam kehidupan sehari-hari. Dan pada hari ini Bapa, kami Komisi Usia Lanjut telah melaksanakan ibadah. Terima kasih berkat pimpinan Tuhan, dan kami hari ini telah mempersembahkan sebagian apa yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini Tuhan terima. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Ibu atau yang mengelola persembahan ini, kiranya juga sertai dan berkati, sehingga persembahan ini dapat menjadikan kebesaran kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini belum dapat mempersembahkan, kiranya juga Tuhan berkait. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapa yang Tuhan kasihi, kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.